Saka uuwi-uwi din naman ako pag bakasyon. Ang layo lang kasi talaga ng Maynila eh. Tama na, tama na, tama na. Iba naman ikaw, Tay. At lang sa'yo sa amin! Kasi sige! Lena! Kung kayo masaya sa ganito, ako hindi! Kainin mo na! Film dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis cantik bernama Lena yang sangat bahagia setelah terpilih menjadi penerima beasiswa kuliah. Dengan beasiswa tersebut, Lena yang berasal dari keluarga tidak mampu bisa melanjutkan pendidikannya di kota Manila. Berbanding terbalik dengan Lena, kekasihnya yang bernama Arthur nampak cemas. Dia takut kehilangan Lena, mengingat kota Manila sangat sulit dijangkau bagi mereka yang tinggal di kampung nelayan. Saka uuwi-uwi din naman ako pag bakasyon. Ang layo lang kasi talaga ng Maynila eh. Akala ko ba okay na? Lena yang memiliki ambisi besar akan pendidikan, kemudian mencoba meyakinkan Arthur agar tidak perlu mengkhawatirkan hubungan mereka. Di rumah, Lena juga harus menerima penolakan dari ibunya. Bahkan mendapat makian serta perlakuan kasar dari sang ibu di depan para tetangga. O sino rito sa atin ang nakabalik? Ganito na lang po ba ang buhay natin? Scholarship naman ho ako. Lena! Lena! Iba yung noon, iba yung ngayon. Palisin niyo lang ako dito! Kapal ang pagmumukha mo, pero wala kang dadali! Maring tama na. Wala kang utang na loob! Kung kayo masaya sa ganito, ako hindi! Yan! Pinapahiya mo! Ako, ha? Ha? Hindi ka! Buwan! Tama na, tama na, tama na. Hindi ka marunong sumunod? Gusto mo Sige! Magmahira ka! Arthur yang menyaksikan peristiwa tersebut, kemudian berjanji akan mencukupi kebutuhan Lena selama melanjutkan pendidikannya di kota Manila. Mendengar hal itu, Lena kembali bersemangat dan berjanji akan tetap setia mencintai Arthur. Ay na nga tayo. May marindon. Pero hayaan mong tulungan kita sa pag-aaral mo. Pero kahit tulungan mo lang ako sa pamasahe, Ako nang bahala sa pang-aral mo. luluwas din ako pag nakahanap ako ng pera. Kain na. Kahit ilang mundo kakating ko. Singkat cerita, Lena akhirnya sampai di kota Manila dan bersiap memulai harinya. Namun sebelumnya, Arthur selalu memastikan keadaan Lena melalui video call, walaupun harus bersusah payah mendapatkan sinyal. Lalu pada hari ulang tahun Lena, diam-diam Arthur berangkat ke kota Manila dengan niat memberikan kejutan pada sang kekasih. Tapi pada saat menunggu di depan kosnya Lena, Arthur melihat sang kekasih turun dari sebuah mobil yang dikendarai oleh seorang pria. Trinit nila ako sa birthday ko. Dami kasing ginagawa sa school. Hindi naman sila lagi pumupunta. O college graduate ka nga. Paano kaya kung dito na lang ako sa Maynila magtrabaho? Di mo malayan. 4 na taon na pala. Suatu hari Arthur mendapatkan panggilan video dari Lena yang bersedih karena tidak lulus salah satu mata kuliah yang sangat penting, sehingga beasiswa yang didapatkannya harus dicabut. Dan sudah pasti pendidikannya terancam putus di tengah jalan. Tanpa pikir panjang, Arthur meminta Lena untuk tetap melanjutkan pendidikannya tanpa perlu memikirkan biayanya, karena dia akan menanggung semua kebutuhan Lena sampai lulus. Sejak hari itu, Arthur mengerahkan semua waktu dan tenaganya dengan bekerja. Pada saat cuaca buruk pun dia tetap pergi menangkap ikan. Gusto ko ng sakyan. Satu tahun kemudian Lena pulang kampung, dan tentu saja Arthur telah menunggunya di dermaga. Kepulangannya itu ternyata mendapat sambutan hangat dari kedua orang tuanya dan para warga setempat. Di depan semua orang, dengan percaya diri Arthur mengeluarkan sebuah cincin, lalu berlutut di depan Lena dan melamarnya. Namun sayangnya Lena tidak mengharapkan lamaran tersebut. Kaya nang pakiusap mo sa akin.
Tersadar dirinya telah ditolak, Arthur pun memohon sambil menangis di hadapan Lena. Nabigla kita kanina. Sabi ko, ano nagawa ko mali, Lena? Mahal na mahal kita. Sorry naman, diba? Okay lang naman eh. Mahal na mahal kita. Okay lang naman eh. Tangan mo ko! Lena! Ternyata di kota Manila, Lena telah memiliki seorang kekasih. Dan kepulangannya kali ini semata hanya untuk mengakhiri hubungannya dengan Arthur dan berniat mengganti semua uang yang telah dia terima dari pemuda itu. Kedua orang tua Lena yang mengetahui pengorbanan Arthur selama ini merasa sangat kecewa sekaligus malu. Tapi Lena tetap bersikeras akan membayar semua yang diberikan Arthur dan berniat meninggalkan kampung tersebut. Ay, ayusin mo yung utak mo ah! Maring. Ano pa bang gusto mo? Kasi nga sabi ng tatay mo, may nobyo ka ba sa Maynila? Ano pa ba, Lena? Ano pa ba? May nag-aantay na akong trabaho sa akin sa Maynila. Keesokan harinya Lena pun bersiap kembali ke kota Manila untuk mendapatkan pekerjaan baru. Tiba-tiba saja Arthur datang dan menawarkan diri untuk mengantarkan Lena ke dermaga dengan perahunya. Awalnya Lena merasa berat hati, namun dia tidak bisa menolak permintaan Arthur. Tara. Masiguro ko man lang na, Hindi para sa akin, kundi para sa'yo. pero yung saktan kita, Mag-aantay na lang muna siguro ako. Di tengah perjalanan Lena pun menyadari bahwa jalur yang mereka lewati tidak mengarah ke dermaga. Dan benar saja bro, ternyata Arthur memang telah berencana membawa kabur Lena ke sebuah pulau terpencil yang tidak berpenghuni. Huwag mo naman sirain yung tiwala ko! Arthur! Sampainya di sana, kedua tangan dan kaki Lena diikat dengan rantai. Mengetahui Lena yang akan pergi meninggalkannya demi pria lain telah membuat Arthur gelap mata. Dia menyembunyikan Lena di tempat tersebut agar bisa memilikinya seutuhnya. Sementara itu, rumah orang tua Lena kedatangan seorang pria bernama Onji yang mengaku sebagai kekasihnya Lena dari kota Manila. Dia bermaksud menanyakan langsung pada Lena alasannya mengakhiri hubungan mereka. Karena tak mengetahui alasannya, kedua orang tua Lena lalu mengatakan bahwa Lena telah kembali ke kota Manila beberapa hari yang lalu. Sementara di pulau terpencil yang tidak berpenghuni itu, Arthur telah berhasil mewujudkan impiannya. Tanpa adanya gangguan, dia bisa dengan bebas memakai Lena kapanpun dia mau. Dengan posisi terikat, Lena hanya bisa pasrah. Kumain ka na! kain ka na. Hindi kita lalasunin. Ano ka ba? Mahal na mahal kita. Akin ka lang! Suatu ketika Arthur menceritakan bagaimana dia berjuang mengumpulkan uang untuk biaya pendidikan Lena sampai lulus. Mulai jadi buruh konstruksi, bahkan ayahnya yang sakit-sakitan harus meninggal dunia karena dia lebih mendahulukan kebutuhan Lena daripada pengobatan sang ayah. Di kampung, kedua orang tua Lena melaporkan kehilangan putrinya pada polisi. Dan ketika mereka sedang dimintai keterangan, tiba-tiba aja Arthur datang dengan membawa rekaman suara Lena. Di sana Lena mengatakan kalau dia hanya ingin menyendiri dan tidak perlu mengkhawatirkannya. Mendengar hal itu, pihak berwajib lantas membatalkan penyelidikannya. Namun Onji kekasih Lena merasa adanya kejanggalan pada Arthur. Diam-diam dia mendatangi rumah pemuda itu dan menggeledah isinya. Benar saja bro, di sana Onji menemukan tas berisi pakaian dan juga handphone milik Lena. Baru aja Onji mau keluar, ternyata Arthur udah ada di belakangnya. Tanpa ampun Arthur melayang Onji berkali-kali, hingga pemuda itu kehilangan nyawanya. Sementara Lena yang masih disekap, berulang kali merayu Arthur agar mau melepaskan ikatannya.
Dia sampai harus bersandiwara seakan-telah menerima Arthur dan ingin hidup bersamanya. Tapi tampaknya Arthur tidak lagi mudah untuk dikelabui. Arthur! Huwag kang mag-aalala. Dito tayo bumuo ng pamilya. Kain tayo. Suatu ketika setelah selesai melampiaskan hasratnya, Arthur yang kelelahan pun tertidur di samping Lena. Kesempatan itu segera dimanfaatkan Lena untuk melumpuhkan Arthur. Sempat terjadi aksi kejar-kejaran, tapi dengan sekuat tenaga Lena pun berhasil melarikan diri dan berlayar meninggalkan Arthur di pulau tak berpenghuni itu sendirian. Jangan pernah kecewain orang yang rela berkorban demi kita, bro. Karena sakitnya luar biasa. Nah, sampai di sini cerita film Salakap. Sampai jumpa di cerita selanjutnya ya, bro.